Iya, Masya Allah. Oke, kalau belum menikah mungkin sifatnya bukan untuk program hamil, tapi sifatnya untuk kesehatan secara umum aja ya. Suplemen, betul. Suplemen aja. Betul. Misal teman-teman yang sifatnya menjelang pernikahan atau mungkin memang pekerjaannya membutuhkan fisik yang kuat, nah teman-teman bisa mengkonsumsi madu herbal staminik ini. Masya Allah. Mungkin Pak Erik sendiri mungkin pengen cerita, Pak Erik pernah nggak Pak Erik sendiri mengkonsumsi madu herbal staminik, Pak Erik? Kalau saya secara personal udah pernah madu herbal staminik ini, Insya Allah bangga beberapa kali dan bahkan tadi pagi minum bangga tadi pagi ya, ada di rumah kita minum juga untuk stamina pria dan untuk menunjang untuk poster ya bangga ya, karena memang sebagai laki-laki dewasa, Masya Allah, tugas kita kan ada tugas di luar dan juga ada tugas di dalam kan, bagaimana kemudian kita bisa memberikan hak-hak mereka kan, Oke, keren sekali ini. Oke, mungkin teman-teman yang kemarin ikut mungkin bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman yang kemarin ikut siapa aja, nanti bolehlah sharing. Mungkin Pak Sabto mungkin kemarin hadir ya, yang episode sebelumnya yang kita memberikan giveaway. Dapat juga kayaknya. Iya, semuanya yang ya. kirim alamat ke kita kasih bangga paket untuk promil ini. Oke, sepertinya masih pada malu-malu ini, belum menuliskan kemarin hadir atau enggak. Oke. Masya Allah. Sebelum masuk ke materi nih Pak Erik. Iya. Ini udah berapa lama sih sebenarnya produk ini? Nah, ini memang Masya Allah, kalau produk kapsul kita Pak Angga, itu sudah familiar banget di market ya Pak Angga ya. Namun untuk produk-produk madu dewasa, kalau madu anak mungkin familiar sudah, kita jadi pioner. Tapi kalau untuk madu-madu dewasa, sebetulnya produk-produk madu formulasi ini udah lama Pak Angga. Udah lama, namun memang di sisi market mungkin ya masih belum familiar kalau dibandingkan produk kapsul ataupun produk madu anak. Staminik ini sendiri dan Ovul ini saya kira udah 5 tahun lebih Pak Angga. Lebih ya. Lebih udah termasuk ramai ini. Dan memang tadi kalau dibandingkan kompetitor mungkin belum. Makanya kita angkat ini Pak Angga. Mudah-mudahan nanti teman-teman jejaring Panel Utama familiar dan bisa memasarkan produk-produk tentang madu formulasi terlebih khusus yang sedang kita bahas, madu promil Pak Angga. Oke. Kalau begitu mending langsung kita lanjutkan aja pembahasan kita tentang sukses program hamil dengan produk dari herbal. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin apa namanya Pak Erik? Sekilas ya, diulas sedikit yang kemarin ya. sempat kita obrolin apa aja. Masya Allah. Mungkin ada teman-teman yang sekarang join yang pekan lalu nggak join. Monggo Pak Erik, silahkan Pak Erik. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu produk yang kita mau bedah dan ulas, yaitu produk untuk kehamilan. Kita kemarin di pertemuan Zoom sebelumnya kita sudah bahas slide-slide yang ada, Mas Rahmat coba dibantu slide yang pertama Mas, tentang doa ini Mas, kesempurnaan rumah tangga. Ini kemarin kita sudah bahas bahwasanya kesempurnaan rumah tangga dengan adanya momongan. Di sini ada doa yang luar biasa yang patutnya kita juga panjatkan di Al-Imran 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban innaka sami'ud du'a, yaitu wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Coba diganti Mas slide-nya Mas. Udah ya, muncul. Nah ini kita ada bagaimana ikhtiar mendapatkan momongan. Kemarin kita udah sampai ke asupan setiap harinya ya Bang ya. Cek kesehatan dan konsultasi ke dokter ini sudah kita bahas karena memang fundamental ini. Jangan sampai nanti nggak tahu kondisi suami istri ini, makanya perlu dicek dulu ke dokter. Kemudian yang kedua, cek gaya hidup, ini sangat pengaruh banget. Kemudian
cek riwayat penyakit, ini juga kita sudah bahas dan bedah kemarin. Kemudian cek pola hubungan seksual, ini juga menentukan. Yang berikutnya cek psikologis, dan yang terakhir cek asupan setiap harinya. Coba diganti mas slide-nya mas. Oke, lanjut. Nah ini cek kesehatan ini kayak apa sih? Nah ini memang idealnya Pak Angga, kita datang ke dokter spesialis kandungan karena memang dokter ini yang kemudian dia tahu lebih spesifik dan lebih detail tentang hormon-hormon atau hal-hal yang kemudian untuk diidentifikasi tentang program kehamilan Pak Angga. Kemudian coba diganti, pindah slide-nya mas, bantu. Udah ya. Oke. Melakukan pemeriksaan ini, coba lagi mas slide-nya, bantu lagi. Udah, ini kita bahas. Kondisi medis. Udah, suami istri. Nah ini ketika kemudian teman-teman qadarullah kesulitan untuk mendapatkan dokter spesialis ya, mungkin apakah karena tentang lokasi di desa atau yang semisalnya, teman-teman bisa konsultasikan ke dokter layanan kita Bang ya, layanan medis kita sama Dr. Didi Taktono Hadi. Betul. Ini di layanannya ada nomornya, di kontak bisa di save teman-teman di 0858 57 41 98 20. Nah, beliau akan membantu teman-teman untuk ngecek nih bagaimana kondisi teman-teman, apakah yang suami ataupun yang istri. Lanjutnya mas, slide-nya. Nah ini yang kedua, setelah ke dokter, yang kedua kemarin kita juga udah bahas tentang cek gaya hidup. Gaya hidup ini perilaku behavior kita setiap harinya nih, apakah yang suami ataupun yang istrinya, gimana nih gaya hidupnya. Coba dipindah mas slide-nya mas. Nah ini saran-saran untuk teman-teman yang mau program hamil, bisa mengkonsumsi makanan seimbang, kemudian berolahraga, kemudian berat badan yang ideal tentunya ya, kemudian hindari merokok, minuman-minuman beralkohol dan lain sebagainya, kemudian hindari stres, selalu bahagia dan istirahat yang cukup. Lanjut mas, slide-nya mas. Nah kemudian habis tadi dokter dan cek pola hidup, yang ketiga ini cek riwayat penyakit. Nah ini yang kadang tidak terdeteksi ya Pak Angga ya. Ada beberapa yang kemudian qadarullah Syafa yang kemudian menghalangi seseorang itu untuk memiliki momongan, ternyata punya riwayat khusus tentang penyakit tertentu, apakah itu dari sisi suaminya ataupun dari sisi istrinya. Nah ini perlu dicek nih tentang kondisi riwayat penyakit. Ini penting ini, beberapa kasus terjadi belum bisa dapat momongan karena ada riwayat penyakit ya Bang ya. Lanjut mas, slide-nya mas. Lanjut lagi mas. Nah ini yang berikutnya, setelah kemudian cek ke dokter, kemudian pola hidupnya sudah dicek, kemudian riwayat penyakitnya udah, yang berikutnya yang keempat, cek juga nih gimana pola hubungan seksual. Ini kemarin udah kita bahas ya Bang ya. Bagaimana memiliki kualitas hubungan seksual yang bermutu dan berkualitas. Nah nggak hanya sekedar melakukan, tetapi benar-benar bermutu dan berkualitas sehingga menghasilkan kehamilan tadi. Ini kemarin udah kita bedah, teman-teman bisa cek di Zoom kita yang kemarin tentang pola hubungan seksual ya Bang ya. Banyak hal yang kemudian ini berpengaruh tentang pola hubungan seksual ini. Berikutnya mas, coba dipindah slide-nya. Nah, lagi mas, lagi. Nah berikutnya ini yang kelima, cek psikologis. Nah ternyata Pak Eri saya sudah cek ke dokter nih, kemudian sudah cek juga pola gaya hidupnya, kemudian udah cek juga riwayatnya, udah lakukan juga pola hubungan seksualnya. Nah, jangan lupa cek lagi yang satu ini nih, cek psikologis masing-masing dari suami istri tadi, apakah memiliki psikologis yang bagus atau jangan-jangan sedang sakit.
sudah sakit sehingga mempengaruhi psikisnya ketika melakukan hubungan seksual tadi. Ini kemarin juga kita udah bahas ya Pak Angga ya, dari ngecek psikologis ini, moodnya seorang suami ataupun moodnya seorang istri itu pengaruh banget nanti ketika kita ingin punya momongan atau program kehamilan. Lanjut Mas. Nah, yang keenam, yang berikutnya ini yang kemarin kita terakhir kita bahas tentang cek asupan setiap hari. Ini ternyata pengaruhnya juga luar biasa. Apa yang kita makan, apa yang kita minum akan mempengaruhi nih ternyata, bukan hanya pada kesehatan kita, tetapi juga kepada hormon-hormon yang nanti kelak akan membantu tentang program kehamilan ini Pak Angga. Nah, makanya di sini saya sebutkan pilih makanan-makanan yang secara empiris mampu meningkatkan kualitas hormon kesuburan dan mendukung kesehatan reproduksi ini. Pilihlah makanan-makanan yang secara empiris itu terbukti mampu meningkatkan kualitas hormon kesuburan dan mendukung kesehatan reproduksi. Berarti ini dua bab yang berbeda Pak Angga. Meningkatkan kualitas hormon kesuburan dan mendukung kesehatan reproduksi. Masya Allah. Kemudian hindari makanan yang akan mengganggu kesuburan Pak Angga. Nah, coba kita bedah di slide berikutnya. Ini kemarin kita belum bahas slide yang tadi yang terakhir ya Pak Angga ya. Itu benar banget. Ini makanan dan minuman yang disarankan untuk dikonsumsi. Yang pertama, makanan yang kaya antioksidan Pak Angga. Kaya antioksidan. Nah, antioksidan ini radikal bebas ya Pak Angga ya. Teman-teman yang tinggal di kota-kota besar yang banyak polusi, banyak pabrik, itu rawan sekali kemudian kena radikal bebas. Makanya sarannya untuk yang sedang program hamil itu makan makanan yang mengandung kaya antioksidan. Seperti apa? Contoh-contohnya di sini saya sebutkan seperti blueberry, kemudian brokoli, bayam, wortel. Yang tentunya makanan-makanan tersebut membantu melindungi sel-sel reproduksi dari kerusakan oksidatif karena radikal bebas Pak Angga. Nah, ini untuk membantu melindungi sel-sel reproduksi Pak Angga, antioksidan ini. Biar organ-organ reproduksinya, sel-sel reproduksinya itu sehat. Ini yang dianjurkan yang pertama tentang makanan, yaitu makanlah untuk suami dan istri untuk makan makanan yang mengandung antioksidan. Coba slide Mas, bantu Mas. Yang kedua, makanlah makanan yang mengandung asam lemak omega 3 Pak Angga. Makanya kalau kita cek di apotek-apotek Pak Angga, salah satu yang dirasakan oleh dokter kandungan itu ini suplemen-suplemen yang mengandung omega 3 Pak Angga untuk program hamilnya omega 3. Nah, nggak perlu jauh-jauh. Nah, di sini ada sumber makanan yang kaya akan asupan lemak omega 3 Pak Angga. Seperti apa itu? Ikan salmon, kemudian sarden, ikan-ikanan Pak Angga. Teman-teman yang tinggal di pesisir pantai, ini mudah sekali ya Pak Angga ya mendapatkan ikan-ikan seperti ini. Kemudian kenari, biji chia, kemudian ada flaxseed, yang mana makanan-makanan tersebut membantu meningkatkan kualitas sperma dan kesuburan wanita Pak Angga. Ternyata makanan-makanan yang ini yang mengandung asam lemak omega 3 itu membantu meningkatkan kualitas sperma bagi laki-laki, bagi suaminya, dan membantu kesuburan wanitanya Pak Angga, ini. Dan tadi antioksidan, kemudian ini asam lemak omega 3. Berikutnya Mas, di slide Mas, berikutnya Mas. Yang ketiga, makanlah makanan-makanan yang mengandung protein nabati Pak Angga. Nah, apa aja makanan-makanan yang protein nabati? Nah, ini lebih mudah lagi nih didapatkan oleh teman-teman, seperti kacang-kacangan Pak Angga, biji-bijian, kemudian tahu. Nah, ini
makanan-makanan yang dapat meningkatkan protein, sumber protein nabati Pak Angga. Oke. Ini juga akan mendukung kesehatan reproduksi bagi wanita ataupun bagi suaminya Pak Angga. Oke. Yaitu makanan-makanan yang mengandung protein nabati. Insya Allah kalau kacang-kacangan, biji-bijian ini sangat mudah didapatkan. Kayak misalnya yang lagi ini nih kacang apa Pak Angga untuk kesuburan? Almond. Almond, Masya Allah ini lagi ini nih. Nah, kalau mau subur makanya kacang almond. Nah, itu Masya Allah bahkan di supermarket mudah didapatkan ya Bang sekarang ya. Nggak hanya di toko herbal. Di supermarket sangat mudah didapatkan kacang almond. Lanjut Mas. Bijian utuh. Nah, berikutnya bijian utuh. Nah, bijian utuh apa ini contohnya? Contohnya untuk bijian utuh ada gandum, ada beras merah, dan biji-bijian yang lainnya. Yang mana kandungan serat, vitamin kompleks, dan mineral yang penting untuk kesehatan reproduksi. Nah, memang goalnya ini bagaimana kita bisa meningkatkan kesehatan reproduksi si suami dan si istri dan juga meningkatkan kesuburannya Pak Angga. Nah, ini yang ikhtiar yang alami yang bisa kita lakuin. Lanjut Mas. Yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya yaitu asupan zat besinya Pak Angga. Ini penting ini. Makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti daging merah, kemudian ayam, kacang-kacangan, bayam, dan kacang polong dapat membantu menjaga keseimbangan hormon reproduksi, meningkatkan kesuburan. Nah, ini menjaga keseimbangan hormon kesuburan Pak Angga. Nah, ini jangan dikesampingkan. Benar kita ikhtiar dengan herbal, benar kita berikhtiar dengan obat, namun hal-hal yang mendukung itu juga harus kita lakuin. Salah satunya makan makanan yang memang dianjurkan untuk mendukung kesehatan reproduksi dan juga meningkatkan kesuburan Pak Angga. Lanjut Mas, teman. Yang berikutnya air putih. Konsumsi air putih yang cukup itu penting menjaga supaya tidak terhindar dari dehidrasi. Air putih yang cukup juga menjaga kualitas sperma yang optimal Pak Angga. Dan meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi wanita. Nah, ini juga penting. Ternyata sekedar air putih aja kalau kemudian kita kurang konsumsinya itu juga bahaya Pak Angga. Dan ternyata kalau kita ngomong di bab promil ini ternyata Masya Allah amazing ini fungsinya, yaitu untuk menjaga kualitas sperma dan optimal dan kemudian untuk menjaga meningkatkan sirkulasi darah ke organ reproduksi wanita. Lanjut Mas. Nah, ini kalau yang tadi beberapa makanan yang dianjurkan untuk suami istri yang sedang program hamil. Untuk yang ini beberapa makanan dan minuman yang kemudian disarankan untuk dihindari Pak Angga. Ada alkohol, kemudian kafein, kemudian makanan olahan yang mengandung bahan tambahan, makanan tinggi gula. Nah, ini makanan tinggi gula ya. Ini sarannya jangan dikonsumsi untuk program hamil. Lanjut Mas. Nah, ini ada fakta yang menarik ini teman-teman tentang program hamil, tentang kesuburan dan program hamil. Di sisi sebelah kiri ya Pak Angga ya. Untuk kaum pria, untuk suaminya, ternyata fakta yang ada sekitar 30-40% kasus ketidaksuburan disebabkan oleh masalah kesuburan pada pria Pak Angga. Seperti jumlah sperma yang rendah, kemudian pergerakan sperma yang buruk, atau masalah hormonal. Nah, makanya ini nanti ketika evaluasi ya tetap jangan menyalahkan si wanitanya. Kadang kan wanitanya yang disalahkan ya Bang ya. Si suaminya juga perlu evaluasi, perbaiki dulu. Yang sebelah kanan juga disebutkan di sini tentang fakta tentang kasus promil. 40-50% kasus ketidaksuburan disebabkan oleh masalah kesuburan pada wanita Pak Angga. Ini mungkin meliputi masalah ovulasinya, gangguan hormonalnya, penyumbatan tuba, holapi, atau kondisi medis tertentu seperti
endometriosis. Nah, ini memang kalau kita lihat kasus promil ini kadang memang faktor pemicunya lebih banyak di wanita memang Pak Angga. Pemicu untuk memiliki momongan ini lebih besar di wanita. Kalau di pria ini kan 30-40%. Adapun di wanita 40-50%, lebih tinggi wanita. Nah, kita masuk ke materi inti, next Mas. Nah, selain ikhtiar-ikhtiar tadi, kami dari Herbando Utama memahami ada poin di masyarakat, ada masalah di masyarakat tentang ini ya Pak Angga ya, sehingga kita hadirkan produk-produk promil, program kehamilan untuk masyarakat yang sedang, suami istri yang sedang melakukan program kehamilan. Coba kita slide selanjutnya Mas, apa aja nih produknya. Nah ini. Kita angkat di sini ada 2 produk yang Masya Allah luar biasanya. Untuk suami ada madu herbal Staminik yang sekarang slide-nya sudah kita buka, atau di sini ada produknya ya Pak Angga ya. Ini ada di sini ada produk Staminik untuk laki-laki, untuk suami ini. Di sini ada tulisan SL, ini apa ini Pak Angga? SL itu nama produknya yang dulu subur lelaki. Nah, itu teman-teman harus aware, itu harus familiar, itu teman-teman jaringan, teman-teman seller harus tahu SL ini bukan hanya sekedar tertulis di sini ya Pak Angga ya, tetapi ada maknanya biar historinya itu dapat, karena memang produk ini historinya panjang ya Pak Angga ya. Udah lama nih produk, dulu nih produk PRT Smart ya Pak Angga ya. Kemudian dengan nama Subur Lelaki ya Pak Angga di awal-awal kita bikin, kemudian perjalanan waktu alhamdulillah sudah ada TR-nya, sekarang diberi izin TR, Masya Allah, dan SL-nya nggak kita hilangin biar kemudian teman-teman nggak lupa, oh Staminik ini Subur Lelaki ya, ini Masya Allah ini. Kita bedah yang kedua tentang madu ovul. Nah, madu ovul ini kita formulasikan untuk istrinya. Bagaimana kemudian tadi solusi 2 hal tadi Pak Angga. Bagaimana kemudian seorang suami atau istri nanti dengan mengkonsumsi 2 produk ini, itu yang pertama kesuburannya kita support, yang kedua memperbaiki reproduksi. Makanya nanti kita coba kita bedah satu persatu produknya. Ternyata komposisi dari produk-produk promil ini, apakah itu Staminik ataupun ovul, itu mendukung memperbaiki 2 ini Pak Angga. Yaitu untuk memperbaiki hormonalnya, dan yang kedua untuk memperbaiki sel-sel reproduksinya Pak Angga. Siap. Coba lanjut Mas. Nah, kita bedah yang pertama tentang madu herbal ovul. Ini Masya Allah juga produk lama. Sebagaimana Staminik, madu ovul ini dulu juga apa dulu awalnya ovul juga Bang ya? Ada juga sih namanya di sampingnya. Nah, itu. Coba diadakan ke kamera Bang. Ada sebenarnya ada logo lamanya juga. Logo lama ya. SK, subur kandungan. Iya Masya Allah. Nah, ini bener ini Bang nih. Betul yang dosen kemasannya ini. Kalau SL ini lambang apa ini laki-laki ya Bang ya? Panah kemudian gini. Adapun dulu madu ovul ini dulu ini ya Bang ya lambangnya ya. Plus ini ya. Iya. Plus ini ada SK. Kalau Staminik SL subur lelaki, kalau ini SK apa Bang SK? Subur kandungan. Masya Allah sih, saya sudah lupa. Subur kandungan teman-teman. Ini subur kandungan ini produk udah lama. Nah, salah satu kekuatannya produk lama ini berarti produk belum sudah terbukti gitu nah Pak Angga. Nggak kemudian masih bertanya-tanya ini produk gimana sih khasiatnya, gimana sih manfaatnya. Tetapi ini produk lama, produk yang kemudian udah dicoba banyak orang dan terbukti alhamdulillah. Masya Allah, ini Masya Allah, produk ovul ini produk yang kemudian dulu PIRT juga dengan subur kandungan SK, kemudian ada kita dapat TR-nya, jadi madu ovul ya Pak Angga ya. Masya Allah, ini komposisinya teman-teman perhatiin nih, kita bedah satu persatu komposisinya nih. Komposisi madu ovul ada 5 komposisi. Yang pertama ada 5, kemudian jahe, temulawak, ikan gabus, sama madu. Langsung kita bedah slide berikutnya Mas. Madu ovul, nah ini. Yang pertama ada 5. Ini delima Pak Angga secara empiris, referensi yang kemarin saya cek di literatur kita,
Buah delima ini memiliki kandungan vitamin C yang luar biasa dan vitamin K Pak Angga, serta asam folat ya. Ini yang penting Pak Angga. Asam folat. Kalau teman-teman perhatiin kalau kemudian ke dokter kandungan, salah satu resep ketika kemudian di resep itu asam folat Pak Angga. Asam folat. Dan asam folat ini biasanya suruh minum tiap hari. Nah, itu sangat baik untuk meningkatkan kesuburan Pak Angga. Nah, Masya Allah ternyata seperti itu. Bukan hanya vitamin untuk orang yang sudah hamil, tapi yang belum hamil, yang mau program hamil bisa minum asam folat ini Pak Angga. Nah ternyata asam folat itu ada di delima ini. Masya Allah. Slide berikutnya Mas, coba di Yang kedua jahe. Nah, jahe kalau secara umum kan ngerti kita kan jahe itu hanya untuk batuk, untuk pernafasan, hal-hal seperti itu ya Pak. Ternyata di literatur kami saya lihat jahe selain untuk yang tadi itu dia bagus banget untuk kesuburan Pak Angga. Untuk kesuburan dan untuk wanita dia meningkatkan sirkulasi darah ke rahim Pak Angga. Hal tersebut ternyata bantu memperkuat rahim dan meningkatkan peluang keberhasilan program kehamilan. Nah, ini sirkulasi darah ke rahim Pak Angga. Masya Allah, jahe ini Pak Angga. Dan ternyata, nah ini juga tadi kan 2 poin yang kemudian teman-teman perhatiin nih, produk-produk tanaman tadi, buah-buahan tadi, dan ini ada di komposisi ovul, itu untuk 2 ini Pak Angga. Untuk kesuburannya dan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Jahe ini untuk menjaga kesehatan reproduksi juga bagus Pak Angga. Ini jahe, Masya Allah. Lanjut Mas. Kemudian yang ketiga, temulawak. Nah, temulawak ini Masya Allah, lagi-lagi kalau biasanya familiar kita kan temulawak untuk nafsu makan ya Pak Angga ya. Benar banget. Nah ternyata temulawak ini juga berkhasiat kita masukkan ke komposisi madu ovul ini untuk menyuburkan rahim Pak Angga. Dan untuk meningkatkan sirkulasi darah pada organ reproduksi. Nah, makanya ini uniknya herbal Pak Angga. Kemarin ketika di Bina Madani di salah satu pondok pesantren yang kita ngisi itu ada yang pertanyaan yang menarik. Kan salah satu tema besar yang mereka angkat kan 1 juta khasiat herbal kan. Nah, kenapa kok kemudian bisa 1 juta khasiat gitu kan? Nah, beda dengan obat-obat kimia gitu loh. Kalau obat kimia memang dia spesifik ya. Iya, dia zat aktifnya yang diambil. Ya kalau kita ngomong paracetamol ya paracetamol buat antipiretik untuk penurun panas. Beda dengan herbal Pak Angga. Herbal itu dia zat aktifnya banyak. Dan makanya khasiatnya juga bermacam-macam. Lanjut Mas. Berikutnya ada di komposisi ikan gabus ini, di komposisi madu ovul ini ikan gabus. Ikan gabus. Nah ini Masya Allah Pak Angga. Ketika kita mau memilih program hamil, dan ini karena gabus juga bagus untuk ibu yang sedang hamil juga Pak Angga. Itu asupannya tadi Pak Angga, asupannya ini. Tadi kalau masih ingat di slide awal saya ngomong, salah satunya kan banyak makan yang mengandung protein. Benar. Iya nggak, benar nggak Pak Angga? Protein. Salah satu kan sumber protein kan ikan-ikanan nih. Nah di madu ovul ini ada namanya komposisinya ikan gabus. Nah ini untuk kesuburan Pak Angga. Kemudian untuk nutrisi bagi calon ibu hamil. Dan ikan gabus ini Pak Angga kaya omega 3 Pak Angga. Yang mana dibutuhkan tadi oleh asupan tadi yang saya sebut di atas tadi. Lanjut Mas. Dan tentunya ada madu, dan madu ini Masya Allah untuk meningkatkan kesehatan seksual Masya Allah ya Pak Angga. Madu sudah umum. Lanjutnya Mas. Kita bedah. Nah ini sehingga muncullah khasiat-khasiat untuk madu ovul ini Pak Angga. Yang pertama untuk menguatkan rahim, bagaimana biar rahimnya kuat. Yang kedua menyuburkan kandungan, kemudian menyiapkan untuk siap dibuahi Pak Angga. Kemudian nutrisi bagi ibu. Kemudian menjaga kesehatan reproduksi, meningkatkan gairah dan kesehatan seksual.
melancarkan proses ovulasi, dan melancarkan dan meningkatkan sirkulasi darah pada organ reproduksi. Oke. Ini komposisi madu ovul untuk itu teman-teman. Lanjut Mas. Agak-agak ngecer Iwang ya. Nah ini dosisnya diminum 2 kali sehari, pagi dan sore 2 sendok makan. Lanjut Mas. Kita ke madu herbal Staminik. Oke, lanjut. Nah, sebagaimana tadi 2 poin penting yang memang kita formulasikan untuk istri, para istri madu ovul. Titik tekan kita juga sama Pak Angga untuk madu Staminik. Itu untuk meningkatkan kesuburan dan untuk menjaga reproduksi Pak Angga. Nah ini kita bedah komposisinya satu persatu. Ada pasak bumi, jahe, kunyit, temulawak, dan madu. Ada pasak bumi, kunyit, temulawak, dan madu. Coba digeser Mas, slide-nya Mas. Kita bedah satu-satu. Pasak bumi. Coba yang pasak bumi Mas. Nah ini. Pasak bumi. Nah ini. Ternyata pasak bumi ini Pak Angga selain untuk mendongkrak gairah seksual, pasak bumi memiliki juga khasiat meningkatkan kesuburan Pak Angga. Masya Allah. Lanjut Mas. Jahe tadi kita udah bahas ya Pak Angga ya, untuk menjaga reproduksi dan juga untuk meningkatkan kesuburan. Jahe ada jahenya juga. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini kita berikan untuk meningkatkan kesuburan pria Pak Angga. Temulawak juga ada di Staminik. Coba temulawak. Ini juga untuk yang pertama untuk nutrisi, kemudian untuk menambah stamina pada pria dan juga menambah produksi sperma Pak Angga, dan menambah gairah seksual. Dan juga ada madu. Lihat Mak. Nah di Staminik ini saya mau cerita nih teman-teman. Selain dulu historinya PIRT, kemudian dulu namanya Subur lagi. Di pertengahan jalan itu kita ada namanya reformulasi Pak Angga. Apa itu? Ini kita ada tambahan. Kalau teman-teman coba dicek di etalasenya teman-teman, coba teman-teman cek. Kalau teman-teman aware, jangan saya, baru tahu ini, baru tahu sekarang. Ini di kemasannya ada tambahan stiker ini Pak Angga. Ini udah lama sebetulnya juga ini. Ini kita reformulasi. Ketika itu ternyata kita riset. Kalau sediaan madu itu memang salah satu yang dicari itu taste, rasanya Pak Angga. Selain khasiat, tetapi juga yang dicari itu rasa. Nah, kita ada reformulasi dan untuk menguatkan lagi fungsinya, khasiatnya. Di sini kita tambahin bipolen sama royal jelly Pak Angga. Bipolen sama royal jelly dan jahe merah. Nah ini ada cerita di salah satu pengguna setia madu Staminik. Taste-nya enak banget, nendang banget. Dan dipakai campuran pada minumannya kopi Pak Angga. Madu Staminik ini Pak Angga. Jadi memang dikonsumsi rutin untuk campuran kopi Pak Angga. Nah ini taste-nya Masya Allah. Ini teman-teman bisa coba ini. Kemarin yang sudah dapat gift dari kita ya Pak Angga ya, bisa cerita nih gimana nih rasa Staminik dan ovul ya Pak Angga ya. Ini untuk memperkuat dan mempertajam rasa dan khasiat Staminik Pak Angga, madu Staminik Pak Angga. Ini Masya Allah ini. Teman-teman coba dicek di etalasenya. Ini ada reformulasi ini nih. Ini beda banget Pak Angga taste-nya Pak Angga. Ketika sebelum dan sesudah dikasih bipolen sama royal jelly. Makanya ada kesan-kesan kalau nggak ngerti kan dikiranya kotor, padahal nggak, ini bipolennya ini. Yang berbusa itu ya Pak Erik? Yang kemerikil gitu loh Pak. Nah ini loh seolah-olah ini sensasi bipolennya ini, bipolennya. Gitu. Insya Allah. Lanjut Mas. Nah ini khasiatnya untuk madu Staminik meningkatkan kesuburan, kemudian sebagai asupan nutrisi selama program kehamilan, menjaga stamina, menjaga kesehatan reproduksi, dan meningkatkan gairah seksual. Karena tadi ada pasak bumi sama jahe tadi Bang. Masya Allah.
Slide Mas, ganti Mas. Ini dosisnya 2 kali sehari, pagi dan sore 2 sendok makan. Oke. Kemudian slide Mas. Nah, ini beberapa testimoni yang sudah menggunakan produk-produk kita Pak Angga. Ini testimoni dari Madu Awful. Ini teman-teman bisa cek lagi testimoni kita yang ada di channel testimoni Pak Angga ya. Iya. Di apa namanya channelnya Pak Angga? Di Telegram. Testimoni iya. herbal utama ya Pak Angga ya. Testimoni utama. Nah, ini testimoni Madu Awful dan Staminik. Alhamdulillah setelah konsumsi sepasang madu, kesuburan yaitu madu herbal Staminik untuk pria dan madu herbal Awful untuk wanita tak lama kemudian dikaruniai seorang anak. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut Mas. Nah, ini juga cerita dari pengguna Pak Angga, dari konsumen yang sudah minum produk madu Awful dan madu Staminik. Alhamdulillah, kebetulan kami memang terapis bekam dan akhirnya kami sarankan rutin minum madu Awful untuk istri dan madu Staminik untuk suami. Masya Allah, atas izin Allah dengan wasilah madu tersebut beberapa bulan menjadi pejuang garis 2 dan kehamilannya pun lancar dan sekarang si kecilnya sudah usia 7 bulan dan sangat lucu. Setelah itu mereka pun karena berjodoh merekomendasikan kepada teman-teman yang lainnya yang sedang berjuang agar menjadi garis 2 Pak Angga. Masya Allah. Berarti garis 2 itu maksudnya ya Bang ya, positif ya Bang ya. Masya Allah. Lanjut Mas. Nah, ini juga testimoni dari pengguna. Masya Allah. 2 produk ini Masya Allah luar biasa. Ini kayaknya ada foto garis 2-nya ya Bang ya. Alhamdulillah Allah kasih karunia sehingga bisa positif hamil, maksudnya seperti itu. Berikutnya Mas. Nah, ini juga kayak iki mari. Itu Kelewatan satu ya testimoninya ya. Coba satu Mas, yang satu Mas. Ada nggak yang Staminik? Oh iya ya, ini udah. Nah, ini teman-teman, teman-teman semua yang kemudian ingin lebih dalam tentang program hamil ya Bang ya. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah kita punya channel khusus ya Bang ya. Baru ini Bang ya. Kita rilis mungkin 2 bulan lebih. Ya, udah lebih 2 bulan lebih lah, 3 bulan ya. Yaitu channel Hiu Promil ya Bang ya. Nah, di situ nanti teman-teman bisa dapatkan informasi, edukasi, kemudian saran dan segala macamnya ya Bang ya tentang program hamil dengan support tentunya madu Awful dan madu Staminik ya Bang ya. Nah, ini nanti bisa di-join dan juga diinformasikan kepada kerabat, teman, saudara, pelanggan yang memang sedang berjuang untuk mendapatkan garis 2 ya Bang ya. Masya Allah, dan update ini, Masya Allah teman-teman, kontennya update tiap hari ada konten untuk program hamil. Alhamdulillah. Nah, ini slide berikutnya Mas. Slide berikutnya. Nah, ini teman-teman juga jangan lupa perbanyak doa, perbesar harapan untuk teman-teman yang kemudian sedang berikhtiar ingin mendapatkan momongan. Sekali lagi jangan lupakan doa dan perbesar harapan teman-teman semuanya kepada Allah Taala. Ini salah satu doa yang bisa dibaca, dipanjatkan di doa-doa antum semuanya. Mudah-mudahan saya juga doakan semoga Allah Taala berikan keturunan kepada kita semuanya, yaitu keturunan yang soleh. Di sini disebutkan di surat Al-Saffat 100 ya. Ada doa yang luar biasa nih. Rabbi habli minas solihin, ya Robku, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Masya Allah, semoga kita semuanya diberikan keturunan, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Lanjut Mas. Nah, insya Allah habis slide-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nomor saya, bisa di save teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali dengan Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhirnya selesai juga pembahasan kita Pak Erik, sampai dibikin 2 sesi ya, karena sangat
banyaknya materi yang ingin Pak Erik sampaikan kepada audiens. Oke, kita sapa dulu rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Abu Karimah, oh Masya Allah, ada Pak Dr. RDX Pak Erik. Kemudian ada Pak Arif, Bunda Kiki, Dropship Nabawi dari Etalase Muslim, Jogja Herbal, Kang Rian, Kholah Herbal, Omah Tawon, Panca Herbal Jatiwangi, Pak Sabto, Pak Tino Herbal, Pak Windono, Zen, Pak Ahmad Afindi, dan ada online sama Ji, ini saya nggak tahu siapa namanya, tapi terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sharing atau mungkin mau berbagi testimoni tentang produk yang pernah teman-teman coba, silakan bisa mungkin raise hand, angkat tangan, nanti kita buka mic-nya. Atau bisa di chat juga ya Bang ya, atau bisa ditulis di kolom komentar jika mungkin lebih nyaman ditulis, silakan ditulis. Iya, Masya Allah. Oke. Ini salah satu produk solusi Pak Angga, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ikhtiar teman-teman semuanya yang sedang program hamil dengan mengkonsumsi madu ovul dan madu staminik, Masya Allah. Oke, Masya Allah sudah. Kita tunggu sebentar, barangkali ada yang ingin bertanya atau mungkin berbagi testimoni. Oke, ada Omah Tawon. Oke, beliau bertanya Pak Erik, Omah Tawon, serapan pasar madu staminik sama ovul gimana Pak? Hehe. Oke Pak, mungkin serapan mungkin maksudnya ya sejauh mana atau mungkin berapa banyak? Masya Allah. Tadi untuk produk-produk kehamilan promil ini sebetulnya besar, marketnya besar Pak Angga. Marketnya besar. Salah satu market yang bisa teman-teman masukin itu di bidan Pak Angga. Di bidan. Nah, teman-teman bidan ini Masya Allah butuh hal itu. Orang yang ke bidan itu bukan orang hanya yang sudah hamil, tapi yang sedang program hamil. Nah, ini bisa masuk ke situ Pak Angga. Untuk dua produk ini ke bidan, Ini Masya Allah serapannya bisa ke situ teman-teman. Ada beberapa yang kemudian udah masuk sih di beberapa bidan dan beberapa tempat yang sudah aware. Kadang kan teman-teman itu nggak ngeh tuh, nah Pak, marketnya itu di mana sih, ini orang-orang yang membutuhkan ini tuh siapa kan gitu. Nah itu bisa salah satunya Pak Angga, itu ke bidan Pak Angga. Segmentasi ke bidan, Masya Allah. Oke, semoga sudah menjawab ya dari Omah Tawon apa yang disampaikan Pak Erik. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya atau berbagi testimoni atau ingin bercerita atau ingin kalau curhat jangan ya, nanti waktunya tinggal sedikit soalnya. Oke, kita tunggu sebentar. Masya Allah. Channel kita selain promil yang baru-baru apa Bang? Oh iya, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman nih. Channel yang disampaikan Pak Erik tadi itu ada di dua tempat, satu di Instagram, satunya di Telegram. Nah, salah satunya itu Hiu Promil itu ada di Instagram dan ada di Telegram. Itu isinya yang pertama tentang seperti yang disampaikan Pak Erik tentang edukasi, kedua ada konten yang sifatnya nasihat juga. Masya Allah. Ada konten sifatnya sekedar hiburan ringan juga ada. Dan kita sedang mendevelop ada beberapa produk lain yang kita buatkan channelnya. Pertama yang satu Hiu Promil itu, yang kedua ada di Tibu Nabawi. Masya Allah. Nah itu juga ada di Tibu Nabawi Hiu. Itu produk yang kita bahas di dalamnya, ada Habatus Sauda, semua bentuk sediaan ya, ada yang kapsul serbuk, kapsul cair, zaitun juga, cair dan kapsul cair, dan ada Habatus Sauda 4 in 1. Nah itu juga kita masukkan ke dalam channel itu. Bahkan ini ada websitenya khusus yang Tibu Nabawi ini. Masya Allah, iya, ada websitenya ya Bang. Jadi paling lengkap Tibu Nabawi saat ini ada website www.tibunabawihiu.com, kemudian ada juga Instagram Tibu Nabawi, kemudian ada Telegram juga ada. Masya Allah, itu satu, dua, kemudian ada lagi teh. Masya Allah, teh herbal ini. Teh herbal utama ya. Teh herbal yang utama, kita membahas tentang 12 varian teh herbal di situ. Sama kontennya, ada konten edukasi, ada konten nasihat juga, dan hiburan ringan-ringan. Masya Allah.
Ada apa lagi Bang? Oh, ada pertanyaan lagi ternyata dari Pak Windono. Selain dari 2 produk tersebut, apa ada produk lain sebagai penunjang untuk promil? Selain madu stamina dan madu ovul itu ada lagi nggak Pak Erik? Masya Allah, Alhamdulillah di Herbal Utama lagi-lagi tadi baca net kebutuhan tentang pain itu di masyarakat. Jauh sebelum ada ini ovul sama stamina, kita punya namanya Josix sama Josvi itu Pak. Okay. Itu kalau teman-teman perhatiin di channel testimoni itu 2 produk ini ternyata bukan hanya sekedar untuk masalah kewanitaan ataupun masalah laki-laki, tetapi ternyata testimoni yang muncul dari 2 produk ini juga tentang pain keluhan promil. Oke. Ada yang setahun nggak punya anak, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun nggak punya anak. Dengan ikhtiar 2 produk ini, yaitu Josvi sama Josek ini, alhamdulillah dikasih keturunan sama Allah Taala. Nah, nanti next mungkin kita bisa bedah lagi tentang 2 produk itu Pak Angga. Yang Josvi sama Josek, insya Allah ya Pak Angga ya. Seperti itu. Dan kesediaannya beda Pak Angga. Kalau 2 ini kan sediaannya kan madu formulasi. Kalau Josek sama Josvi ini kan sediaannya kan kapsul ya. Sediaannya kapsul, beda sediaan. Oke, mungkin kita cukupkan di 2 penanya ini Pak Erik. Iya, kalau ada closing statement. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di Zoom Herbal Utama. Acara Zoom seperti ini adalah acara atau media kita untuk menjembatani teman-teman yang kemudian membutuhkan knowledge ya Pak Angga ya, membutuhkan edukasi, informasi tentang produk-produk herbal utama. Terkhusus 2 episode terakhir ini, kemarin sama hari ini, ialah kita bahas tentang produk promil. Produk promil ini kita hadirkan ke masyarakat. Goalnya 2 tadi Pak Angga, materi promil ini 2 goalnya Pak Angga. Bagaimana kemudian dapat, kadang kan kalau minum atau makan yang tadi kita referensikan kan ribet tuh, harus beli ke sana, harus cari di sini, kayak kacang-kacangan, kayak ikan-ikanan itu ribet. Nah, 2 produk ini komposisinya itu mencakup tadi itu mengganti itu sebagai yang lebih praktis dan mudah didapat, yaitu goalnya 2, bagaimana meningkatkan kesuburannya dan memperbaiki reproduksinya biar sehat. Ketika 2 ini tercakupi, mudah-mudahan ikhtiar untuk dapat momongan, dapat keturunan, Allah Taala berikan kemudahan dan ijabah. Gitu mungkin dari saya Pak Angga, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan yang sudah bergabung di live Zoom Herbal Utama maupun di live Instagram, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita berjumpa di live Zoom yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah. Keluar berapa kali Mas kalau? Berapa? Keluar berapa kali? Ini dibatin ini. Oh, enggak, 3, 4 Instagram. Instagram. Mas